Di masa pandemi seperti saat ini, semua orang terus berupaya untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan imun tubuhnya agar terhindar dari virus corona. Memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan rajin mencuci tangan pakai sabun adalah protokol wajib yang harus diterapkan oleh setiap orang. Karena virus corona dapat menginfeksi kita kapan saja, tanpa pernah kita tahu, seperti yang dialami oleh seorang penyintas COVID-19 berikut ini. Budi Juwono sebelumnya adalah seorang kepala sekolah SMP internasional. Aktivitasnya setiap hari adalah berangkat kerja dari rumah ke sekolah, begitupun sebaliknya. Budi tak pernah menyangka bahwa dirinya akan menjadi salah satu pasien penghuni ruang isolasi Rumah Sakit Royal Taruma Tangerang akibat terpapar COVID-19. Karena selama ini Budi merasa bahwa ia sangat menjaga pola hidup sehat. Ia tidak merokok, tidak minum alkohol, dan tidak memiliki penyakit penyerta. Dia juga selalu mengenakan masker setiap kali keluar rumah. Namun nyatanya ia kena juga. Selamat pagi Sobat Karir dimanapun Anda berada. Pagi ini kita bertemu kembali dalam bincang-bincang, dan tema pada pagi hari ini adalah bincang-bincang bersama dengan salah seorang penyintas COVID-19, yaitu Bapak Budi Wono. Selamat pagi Pak Budi Wono. Selamat pagi Mbak Retno. Saya panggil Mas Budi aja ya? Ya boleh, panggil Mas Budi. Oke, baik. Beliau adalah seorang pemerhati pendidikan, cukup lama berkecimpung di dunia pendidikan. Kalau sebelumnya tadi kita sudah mendengar tentang cerita Mas Budi, itu beliau sangat memperhatikan kesehatan ya, tidak merokok, tidak peminum, tetapi dan sangat menjaga higienis, menjaga kesehatan juga, tetapi kena juga gitu ya COVID ini. Nah, pada pagi hari ini saya ingin mendengar sharing dari Mas Budi. Bagaimana sih Mas pengalaman Mas Budi selama mengalami atau divonis positif COVID-19 ini? Boleh diceritakan Mas Budi? Silakan. Baik, terima kasih. Ya, semoga sharing saya ini berguna bagi para pendengar ya, supaya bisa belajar, tidak perlu sampai mengalami penderitaan yang pernah saya alami. Tujuan sharing saya ini, tujuannya adalah supaya teman-teman yang mendengarkan itu menambah keyakinan bahwa hidup sehat seperti yang didengung-dengungkan sesuai dengan protokol kesehatan, selalu pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Itu jangan hanya dianggapnya sambil lalu, melainkan sungguh-sungguh dijalani. Teristimewa bagi saudara-saudara satu rumah yang dicintainya atau rekan-rekan kerja, baik di kantor, di lingkungan, ya, di sekolah, dan dimanapun juga itu ditaati apa yang pemerintah setiap kali mendengung-dengungkan ini. Saya sendiri itu berangkat pagi dan pulang petang. Pekerjaan saya dari Senin sampai dengan hari Sabtu. Saya hampir dikatakan tidak pernah mampir-mampir bila mana tidak perlu atau urgen sekali ke tempat-tempat misalnya pusat perbelanjaan atau ke toko-toko ya. Tapi akhirnya kena juga. Maka ketika ditanya oleh teman, rekan sejawat dari pendidikan ataupun oleh dokter yang memeriksa, itu saya juga bingung. Saya pun juga tidak mau berandai-andai atau berasumsi dia atau siapa, saya nggak mau. Tapi saya menyadari bahwa ini mungkin karena airborne. Ya, saya sendiri terus terang jujur ngomong juga kadang-kadang memakai masker tidak disiplin. Maskernya itu turun melorot ya sampai ke bibir sehingga
pernafasan juga ke hidung. Karena kalau bicara dengan masker, seringkali teman lawan bicara saya itu juga tidak jelas mendengar, apalagi melalui handphone ya. Kalau langsung bicara tatap muka itu mungkin mendengar, tapi kalau melalui handphone dan bermasker itu teman saya kadang-kadang tidak menangkap dengan jelas. Nah, saya buka itu masker, saya turunkan, ya, kadang-kadang sampai ke dagu, sehingga teman-teman yang lain ya ketika kami berbicara di luar, karena kadang-kadang sinyal juga tidak mumpuni, terputus-putus, maka saya keluar ruangan. Nah, itu mungkin melalui airborne. Nah, ketika dinyatakan positif, ya saya terkejut. Walaupun dokter awalnya, dokter umum mengatakan, oh Pak Budi ini terkena radang tenggorokan. Maka saya diberi obat antibiotik, obat batuk-batuk, dan diberi waktu istirahat cukup lama. Tetapi ketika saya semakin berat, nafasnya tersengal-sengal, dan demam, keringatan, keringat dingin keluar, macam-macam perasaan saya minta izin kepada pihak yayasan saya di mana saya bekerja untuk swab test supaya lebih tahu yakin bahwa ini memang COVID. Jadi saya memberanikan diri supaya segera teratasi, tidak perlu menunda-nunda lagi. Jangan sampai teman-teman saya di tempat kerja saya itu tertular. Maka saya tes swab, meskipun harganya mahal saat itu, ya saya harus bayar sendiri memang, ya dengan tes swab itu cukup besar biayanya, tapi segera ketahuan. 2 hari kemudian saya dideteksi bahwa saya terkena COVID. Lalu setelah kena COVID ya saya bingung, wah ini gimana ya cara mengatasinya ya. Saya sampaikan kepada pihak ketua yayasan di mana saya bekerja serta para saudara-saudari saya. Maka saya juga sampaikan kepada RT RW. Ya, saya jujur bicara supaya mereka tuh alert atau katakanlah mengerti daripada saya sembunyi-sembunyi. Ya, nanti kalau ada tetangga yang kena gimana? Saya pun juga harus melindungi tetangga kanan kiri saya. Ya. Jangan sampai hidup bertetangga di masyarakat ini saling curiga. Ya, juga teman-teman yang lain juga saya beritahu, bukan maksudnya untuk diminta belas kasihan, tidak. Ya, terus akhirnya respon dari semua teman-teman itu justru mereka banyak memberikan bantuan. Ya, bantuan itu bisa berupa material. Ya, saya diminta untuk isolasi mandiri. Terus diberi makan 3 kali sehari, dikirimin macam-macam makanan. Terus ditanya, Pak Budi pantang apaan? Oh saya nggak ada pantangan, cuma saya jangan makan pedas atau berminyak karena tenggorokan saya itu gatel. Terus akibatnya buah-buahan, terus vitamin dari Pak RT, dari ketua lingkungan, ya teman-teman yang lain juga banyak mendoakan saya supaya segera sembuh. Nah yang banyak menolong itu memang dari pihak keluarga ya, keluarganya supaya saya segera ada solusi yang tepat dan cepat. Ya, berarti dari reaksi tetangga tidak ada masalah ya Mas? Oh tidak ada. Kalau kita dengar di media itu kan yang diasingkan lah, yang di macam-macam kan gitu ya? Ya, berarti ya. Cukup baik ya? Saya merasa tetangga kanan kiri saya itu justru saya merasakan kedekatannya. Kedekatannya adalah bahwa ya saya itu tinggal di tetangga kanan kiri yang katakanlah sangat peduli ya dengan kesehatan. Maka tiap kali dia tanya, Mas Budi makan siang mau makan apa? Sampai saya ditawari, saya sungguh-sungguh pekewo, sungkan gitu loh. Akhirnya ya apa aja deh Bu, saya nggak pilih-pilih makanan. Terus akhirnya makanan semua digantolkan atau dicantolkan di pagar rumah saya. Ya, jadi pada jam makan siang itu selalu sudah ada buah, makanannya pun juga bervariasi sehingga tidak membosankan. Sampai saya isolasi mandiri setelah keluar dari rumah sakit Royal Taruma selama 14 hari, mereka juga selalu mengirimkan saya makanan dan buah-buahan. Lalu menanyakan kesehatan saya. Dan saya itu merasa tidak ada sekat-sekat lagi soal suku, agama, ras.
dan budaya. Ya saya tinggal di lingkungan yang mayoritas Muslim ya. Mereka itu sangat respect dengan saya dan saya bersyukur sekali, terutama kepada ketua RT, RW, ya, care terhadap saya, terhadap kesehatan saya. Saya sangat bersyukur ya bahwa saya tinggal bersama mereka. Ketika saya sembuh, mereka pun juga senang sekali, bukan lalu menjauhkan saya, tapi saya menjadi lebih akrab dengan mereka. Oke, Mas Budi bisa diceritakan awal mula gejala yang dirasakan Mas Budi itu seperti apa? Lalu tanggal berapa itu kejadiannya Mas Budi divonis? Awal mula itu saya rasakan minggu ketiga di bulan September ya. Saya pertama kali merasa badan saya demam. Indikatornya saya itu kalau berangkat pagi kan mandi, tapi kok saya merasa kedinginan. Setelah mandi pagi, kedinginan menggigil. Waduh. Nah, habis itu lalu saya mulai batuk-batuk dan pilek. Ya, badan saya sudah nggak enak. Maka saya setiap kali berangkat kerja memakai jaket. Dan di tempat kerja saya nggak bisa konsentrasi. Karena itu mengganggu dengan nafas yang tersengal-sengal, pasokan oksigen yang masuk ke paru-paru itu mempengaruhi pemikiran. Karena nafas saja sudah susah, selera makan drop. Ya, saya sampai ditegur oleh pihak yayasan, loh Pak Budi makannya kok lama dan nampaknya nggak suka dengan lauk yang ada. Bukan itu Bu, saya itu tidak bisa mencecap, saya bilang. Mencium bau masakan katanya enak, wangi dan sebagainya, saya nggak bisa. Ya, sehingga dikatakan nggak niat makan siang dan sebagainya. Saya mengatakan saya memang nggak bisa makan mencecap ini, nggak bisa, makanya lama dan nggak enak. Ya akhirnya batuk, nafas tersengal-sengal, walaupun sudah pakai jaket tetap aja kedinginan. Maka saya seringkali berjemur sesuai dengan protokol jemur jam 10 terus sampai nepuk-nepuk dada gini ya, supaya ada energi dan sebagainya. Saya lakukan jemuran di luar gitu ya, tapi karena tuntutan pekerjaan ya, saya pun juga ikuti semua apa yang diminta karena mendekati semesteran atau mid semester dan sebagainya, saya ikutin semua. Tapi ya karena kesehatan ini saya nggak bisa apa-apa. Saya periksa ke dokter cuma mengatakan oh ini radang tenggorokan, terus dikasih obat antibiotik, sampai saya nggak bisa tidur walaupun sudah diberi antibiotik tinggi yang itu mengandung juga obat tidur ya. Tapi kalau batuk, aduh dada saya itu sesek sekali dan panas. Jadi kalau batuk bukan tenggorokannya saja yang sakit, sampai kadang-kadang kalau saya sudah batuk ngekel gitu, meludah pun kelihatannya ada darahnya. Maka saya takut. Ya, nah ini kan berlarut-larut. Sampai berapa lama tuh Mas? Dari mulai awal gejala sampai kemudian periksa minta swab ya? Kurang lebih hampir 10 hari. Oh lama juga ya? Lama, karena saya itu hampir dikatakan nggak ada waktu. Kalau praktek dokter itu kan hari kerja. Dan hari kerja pun dia prakteknya pagi. Nah saya pagi sudah ada di sekolah. Maka saya harus minta izin. Ya toh, satu hari itu saya harus ngantri dulu. Harus ambil nomor, terus saya duduk. Tapi duduk pun juga harus jaga jarak. Pakai masker dan sebagainya. Nah, saya pasien yang terakhir karena saya menyadari bahwa mereka itu ya anak-anak kecil, ibu-ibu yang sudah lanjut. Maka saya pun juga menyadari sudah saya paling akhir nggak apa-apa. Nah, ketika diperiksa, dokter cuma mengatakan gitu, terus saya minta istirahat 4 hari. Tapi karena tuntutan pekerjaan, ya dari ketiga saya masuk kerja. Tapi semakin nggak baik, karena memang harus istirahat. Nah setelah lewat, saya tanggal 28 September, itu izin lagi pergi ke Rumah Sakit Karolus Gading Serpong. Tes swab. Tes swab pun saya mendapat giliran nomor 5. Itu 1:30. Waduh, di luar itu. Semua tes swab dilakukan di luar, bukan di gedung rumah sakit. Ngantri panas-panas begitu.
Terus saya di swab melalui tenggorokan dan kedua lubang hidung. Hampir muntah itu karena sakit ya. Terus ini harus dibiakkan katanya. Tanggal 30 sore saya ambil. Langsung saya baca. Wah, kok merah? Gitu. Terkena COVID. Jadi bukan OTG lagi, orang tanpa gejala, tapi sudah COVID. Nah, ketika saya sudah mendapatkan dikatakan COVID, saya nggak berani pulang ke sekolah. Ya kan, waktu itu memang masih ada waktu bisa kembali ke sekolah, tapi saya harus konsul ke dokter. Kalau ke sekolah percuma, nggak ada dokter. Lebih baik saya konsul ke dokter. Dokter mengatakan, Pak Budi harus istirahat saja di rumah. Gitu. Nah, sore itu saya pulang sendirian di rumah, saya juga termenung-menung gitu. Gimana ya langkah selanjutnya? Kalau saya beritahu kepada yayasan saya, tentu ketua yayasan saya nggak bisa istirahat nih, kepikiran gitu. Bagaimana rekan-rekan yang lain perlu harus di-swab. Karena jabatan saya sebagai kepala sekolah seringkali berinteraksi dengan guru dan karyawan termasuk dengan yayasan. Jangan sampai pemberitahuan saya di sore hari itu membuat teman-teman sejawat saya di pendidikan nggak bisa tidur, gundah gulana, lebih baik besok pagi saya sampaikan. Saya harus mencari timing yang tepat untuk menyampaikan itu. Nah, keesokan harinya pagi sebelum berangkat kerja seperti biasa, saya sampaikan kepada ketua yayasan bahwa saya positif. Termasuk kepada RT RW itu tanggal 1 Oktober. Jadi saya sampaikan kepada semua rekan-rekan saya, terus tanggal 3 akhirnya saya harus dirawat. Itu jauh lebih baik supaya cepat sembuh. Itu Mbak. Pada saat Mas Budi dibawa ke rumah sakit itu ya, itu bukan dari rumah sakit ya yang menyarankan langsung dirawat atau dijemput? Enggak, yang menyarankan itu adik saya. Maka adik saya yang berusaha untuk mencari rumah sakit yang mau menerima pasien COVID, karena ternyata tidak semua rumah sakit itu bersedia. Ya, nah kebetulan karena tempat tinggal adik saya itu di daerah Jakarta Barat, ya lalu dia yang menghubungi langsung datangin ke rumah sakit. Ya. Salah satu rumah sakit yang akhirnya menerima itu di Royal Taruma. Itu pun karena ada referensi dari teman adik saya yang juga kebetulan dokter. Maka teman sejawat antar dokter itu merujuk ke rumah sakit Royal Taruma. Ya, dan akhirnya memang saya dijemput oleh ambulans dari Royal Taruma. Ya, itu pun juga permintaan dari adik saya. Supaya segera dilarikan dan itu mengikuti protokol. Kalau saya memakai taksi, Grab atau Gokar ya toh, itu nanti kan kasihan bagi pihak supirnya. Iya, betul. Ya, maka saya dibawa ambulans dan adik serta keponakan saya itu mengikuti dari belakang dengan kendaraan sendiri. Ya, ketika saya di ambulans itu pun ditawarkan, Pak, apakah mau pakai O2 tiduran atau duduk? Nah, saya itu kan baru pertama kali naik mobil ambulans. Maka saya nggak mau berbaring seperti orang lah. Saya ini kan nggak mau dimanja. Pak, saya masih bisa bernafas walaupun tersengang-sengang, nggak usahlah pakai O2. Yang penting sampai cepat di rumah sakit. Ya, walaupun sampai di rumah sakit, saya harus memakai O2. Karena nafasnya semakin berat. Sudah berat ya? Iya. Yang mungkin stres juga ya, itu mempengaruhi imun tubuh. Iya, pasti. Nah, sampai di rumah sakit itu ya langsung diperiksa macam-macam. Ya, antara lain langsung diukur berat badannya. Berat badan saya drop, tinggal 66 kilo. Semula itu ya 72 dan sebagainya. Karena 4 kilo kali dropnya. Selera makan turun, gitu. Terus mau ngapa-ngapain juga nggak bisa macam-macam, rasanya itu lemes. Ya. Mas, bedanya dengan kayak kembali lagi tuh kayak kehilangan penciuman, lalu kehilangan rasa gitu. Kalau kita pilek biasa itu kan juga seringkali seperti itu ya.
Nah ini bedanya kalau kena COVID itu seperti apa Mas? Beda hilang rasa pencecap sama penciuman itu? Ya, yang saya alami antara pilek dengan COVID, kalau pilek itu seringkali meler ya, dari lubang hidung. Terus mencecap masih bisa. Tapi COVID ini sama sekali enggak. Sama sekali? Nggak bisa mencecap. Asin, manis, gurih, pedes. Saya sampai mikir, kok hilang ya pencecapan saya ya? Ya, saya makan yang pedes pun tujuannya supaya segeran ini loh. Nah, tapi ya nggak berani banyak-banyak karena tenggorokan saya sensitif waktu itu. Pokoknya saya mencoba, tapi kok nggak ada rasa. Teman-teman mengatakan ini kasinan, ini terlalu asin. Saya mengatakan, masa sih? Saya nggak bisa juga. Itu yang saya alami. Mencium, bau asap dan sebagainya, pembakaran sampah, saya juga nggak bisa. Cuman kok ada asap gitu. Nah kalau pilek kan cuman ya banyakan meler, terus mampet hidungnya. Kalau ini bukan mampet hidungnya, nafas saja susah, bukannya sekedar mampet. Saya tuh nggak mampet, meler nggak. Tapi bersin nggak Mas? Beberapa bersin. Nah itu kalau bersin memang saya kan pakai masker, ya. Maka saya tuh bawa cadangan masker. Kalau masker saya itu setengah hari, saya ganti masker satu lagi. Jadi saya nggak sepanjang hari satu masker, karena saya menyadari bahwa ya bersin, ya ngomong, tentu ada droplet di dalam masker. Masih lembab lah ya maskernya. Lembab, ya supaya saya sendiri juga, bagi saya sendiri nggak terlalu bau itu masker kalau satu harian, maka saya bawanya double, kadang-kadang lebih. Jadi ada masker cadangan lah di dalam tas saya. Lalu boleh diceritakan juga Mas Budi, selama tadi kan dijemput ambulan, kemudian dirawat di rumah sakit, terus kemudian mendapat pelayanannya yang seperti apa? Lalu isolasi mandiri itu kan sendirian gitu ya. Nah itu apa yang dirasakan Mas? Pelayanan di Royal Taruma, rumah sakit ini bagus sekali menurut saya. Ya, 24 jam mereka bergantian. Jadi perawat-perawat itu selalu siap. Kalau saya tanya mereka itu mengatakan ada yang 8 jam, jadi sip-sipan modelnya. Karena kalau terlalu capek mereka juga bisa terkena, dia bilang. Maka dibatasi. Kan satu hari 24 jam, kalau dibagi 3, 8 jam mereka bekerja. Terus dokternya pun juga setiap hari kunjungan di sore hari. Jadi pelayanannya bagus. Ya, mereka dimintain bantuan dan sebagainya itu segera datang. Terus yang kedua, makanannya pun juga enak. Saya menyadari setelah saya bisa mencecap, saya bisa mencium, makanan di Royal Taruma itu saya puji variasinya ya toh macam-macam, sehingga pasien itu nggak bosan. Terus yang ketiga, bahwa makanannya itu juga sesuai dengan katakanlah faktor-faktor kesehatan ya. Pasien selalu ditanya, Pak ada pantangan apa dan sebagainya. Oh saya nggak ada pantangan apa-apa, dan disesuaikan dengan kondisi pasien. Selalu makanan habis. Ya, ada jus dan sebagainya, pelayanannya baik, ya ramah, saya senang. Nah, itu yang menyebabkan cepat sembuh. Oh gitu, salah satunya ya, selain pengobatan ya. Yeah. Nah, penciuman dan rasa itu mulai kembali normal itu setelah berapa hari dirawat Mas? Atau ada pengobatan-pengobatan khusus? Ya, pengobatan di Royal Taruma kalau saya tanya dengan pihak perawat, itu saya di booster ya, vitamin C melalui injeksi, melalui infus, terus vitamin yang diminum secara oral, obat-obatan supaya hati saya pulih karena hati kena. Nah kalau paru-paru juga termasuk dengan berbagai macam vitamin dan obat. Itu kira-kira 5 hari 6 hari, hampir seminggu saya merasakan makanan ini semakin enak. Baunya tercium, rasanya
juga bisa dinikmati. Ya, itu. Jadi saya merasa cepat kesembuhan saya. Maka pada hari ke-8 saya di swab tes kembali. Nah, ternyata negatif. Kalau saya negatif, 2 hari kemudian diulang lagi swab yang kedua. Kalau negatif lagi, saya boleh pulang keesokan harinya. Ada tips nggak, Mas Budi, untuk mempercepat proses penyembuhan pasien COVID ya? Tentunya selain tadi obat-obatan sudah pasti, makanan-makanan yang enak, sehat itu udah pasti. Mungkin ada tips khusus gitu, bagaimana mengelola stres atau gimana yang mungkin Mas Budi pengalaman juga terapkan? saya untuk mengelola stres, yang pertama itu harus menerima kenyataan bahwa saya sekarang ini terkena COVID. Menerima dulu. Kalau orang yang tidak menerima, seperti rekan-rekan saya yang lain yang sampai 1 bulan itu nggak sembuh-sembuh, kata perawatnya gitu. Ini anak-anak muda terutama, ya. Dan juga ada yang sudah berkeluarga, suami istri itu 1 kamar, itu sudah 3 minggu, ya. Apa saya mikir mereka tuh TikTok. Kadang ini sembuh, terus ini nulari lagi. Yang satu sembuh, nulari lagi. Karena 1 kamar mintanya suami istri ini. Tapi ada juga pasien yang 1 minggu baru menikah, terus kena COVID. Jadi masih muda nih. Ya, kita saling... Mereka tuh belum bisa menerima kenyataan bahwa dia itu menderita begitu. Dia sibuk juga dengan pekerjaannya, bawa laptop, bawa ini, bawa itu. Jadi mungkin kurang istirahat. Ya, sehingga penyembuhannya pun juga lama. Terus yang kedua, yang saya kalau boleh sharing, kesembuhan itu akan cepat mengikuti apa yang dinasihatkan oleh dokter dan perawat. Ya, misalnya saja tepat waktu minum obatnya atau vitaminnya. Jangan menunda-nunda. Walaupun tidak berjemur, pasien-pasien yang ada di rumah sakit Relta Rumah itu tidak berjemur di luar, tetapi ikuti saja. Misalnya jangan tidur terlalu malam. Ya. Yang kedua, ikuti nasihat minum obatnya tepat waktu. Jangan sampai obat yang tidak diminum nanti ketemu lagi siang hari ada obat baru lagi, gitu. Karena itu kan setiap hari minum obat pagi, siang, dan malam. Ya, jangan sampai lalu menunda, begitu sudah ada suruh minum. Ya. Terus yang ketiga, ya berserah kepada Tuhan ya. Ketika kita berserah kepada Tuhan, apapun keyakinannya, saya rasa itu akan memberikan kelegaan secara rohani. Jadi ada dimensi jasmani, ada dimensi psikologisnya, ada dimensi teologinya, katakanlah kerohaniannya. Nah, orang yang terkena COVID itu memang harus mengikuti 3 dimensi itu menurut saya. Jasmaninya itu ya berdamai dengan keadaan. Nah, saya sekarang memang harus diinfus, memakai O2, pekerjaan-pekerjaan yang, wah teman-teman, Pak Budi harus monitor, Pak Budi harus ini, Pak Budi itu. Lah, kenyataan saya nggak bisa. Laptop nggak saya bawa, mungkin rekan lain bawa laptop. Nah, saya tujuannya sakit bukan untuk kerja dong, sakit ya sakit, terima itu. Walaupun tidak ada desakan harus monitor kerjaan, monitor guru, monitor murid, ya mana mungkin, ya toh. Jadi saya fokus dengan sakit saya bukan untuk dibelas kasihani atau minta dimaklumi. Saya sakit ya sudah terima, berdamai dengan diri saya. Gitu. Terus yang kedua ya faktor psikologis. Ya, stres memang stres. Menghadapi diri saya nggak bisa menerima kenyataan begini. Tapi kalau enggak, imun tubuh akan drop secara psikologis. Terus yang ketiga ya bersyukur juga akhirnya, maka saya mengatakan di dimensi rohani, saya bersyukur. Akhirnya saya kena ini, terus setelah saya sembuh, ya ini mungkin Tuhan berikan pada saya pelajaran. Ya. Pelajaran yang berharga, maka perlu adanya refleksi dari tiap-tiap orang, apapun kondisinya ketika dia dalam tanda kutip terkena musibah, jangan lalu dianggap musibah itu sebagai hal yang negatif.
ya. Jadi anggaplah ini berkat, ya. Apapun mungkin keadaannya tidak enak, berkat dari Tuhan bahwa kita harus melihat dimensi di belakang itu ada apa ya. Itu ya. Itu Mbak Retno. Mas, sangat menarik. Oke, selanjutnya apakah ada pesan khusus Mas Budi untuk para pembaca Top Karir dimanapun berada ya? Karena pandemi ini kan belum berakhir. Iya. Dan kita melihat juga bahwa korban juga masih terus bertambah. Sementara kalau kita perhatikan masyarakat sudah mulai abai gitu. Oke, mereka memakai masker, tetapi penggunaan maskernya tidak baik. Kita juga amati bersama bahwa kerumunan juga sekarang ada di mana-mana. Bahkan kemarin ada demo, ada segala macam hal yang kita cermati bersama gitu ya, kerumunan. Kemudian sebagian karyawan juga sudah mulai bekerja gitu, meskipun memang beberapa perusahaan itu sudah menerapkan shift gitu ya, dan protokol kesehatan juga diterapkan di beberapa perusahaan. Nah, mungkin Mas Budi sebagai penyintas COVID yang sudah sembuh sekarang ya, 100% sembuh, adakah pesan khusus yang bisa kita pakai ya supaya kita semua itu aman dan terhindar dari virus ini? Ya, yang pertama bagi mereka yang sudah terkena COVID itu bukan berarti sembuh terus bisa seenaknya sendiri. Karena pesan dari dokter spesialis paru saya itu mengatakan COVID-19 ini variannya banyak. Ya, jadi jangan abai terhadap protokol kesehatan yang pemerintah seringkali dengung-dengungkan. Tetap memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Ya, dimanapun kita berada, khususnya ketika kita keluar rumah. Itu satu. Jadi bukan hanya kalau sudah sembuh, oh saya kebal. Belum tentu. Ya, karena bisa saja ketika imun tubuh kita turun, bisa jadi kita kena lagi dengan varian yang berbeda, tapi tetap namanya COVID-19. Yang kedua, ya, untuk mereka yang sampai sekarang masih sehat, bugar, jangan sampai terkena. Yaitu ya kembali lagi kepada protokol kesehatan. Karena kita itu punya suami, punya istri, punya anak, satu rumah kita sama-sama tinggal. Jangan sampai saudara-saudara kita itu terkena. Ya, kalau memang cinta, sayang pada mereka, buktikan bukannya dengan omongan tetapi disiplin diri. Jadi intinya disiplin terhadap apa yang sudah pemerintah katakan. Terus yang ketiga, jangan berpikir ini konspirasi, perang biologis, perang kuman. Enggak lah, jangan terlalu berpikir terlalu jauh. Ya. Itu anak-anak muda tuh Mas biasanya ya Mas. Saya nggak percaya COVID. Nah, tapi nanti kalau sudah terkena, biayanya mahal dan sebagainya, atau katakanlah saudara-saudara yang lain pun juga, kita kan hidup tidak hanya sendiri ya, kita kan hidup bersama-sama dengan orang lain. Itu lalu yang menderita bukan dirinya sendiri, saudara-saudara yang ada di sekitarnya, apakah itu suami, entah istri atau anak, gitu, atau lingkungannya. Nah itu lalu terkena, lalu baru menyesal, nggak ada gunanya. Dan yang terakhir, bagi yang sekarang masih dirawat, ya, di rumah sakit atau isoman di rumah, ya memang jaga pola makan. Ya, pola makan bukan hanya asal kenyang. Betul. Terus yang kedua, istirahat yang cukup. Ya, kita tidak bisa mengatakan satu orang istirahat 8 jam. Mungkin bagi orang 6 jam sudah cukup. Tapi istirahat yang cukup bagi tiap-tiap orang aturlah sendiri. Dan yang ketiga adalah selalu bersyukur. Apapun yang kita terima, apapun yang kita punya, apapun yang kita dapat, ya, bersyukur dan bersyukur. Apapun lah itu saja. Karena kalau kita tidak bersyukur, ya, atas apapun yang terjadi, rasanya akan semakin menambah beban bagi tiap-tiap orang. Kalau kita bersyukur, dalam bahasa Jawa itu semeleh, ya. Semeleh, memang sulit diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, kata semeleh itu. Kita itu hidupnya ringan, ya. Itu. Jadi memang saya dibesarkan di
tengah-tengah teman-teman yang mayoritas Jawa. Dan saya banyak belajar filosofi Jawa, maka arti itu sangat mengena, sekata semeleng, ya, dan juga lebih dekat dengan Tuhan, supaya katakanlah mensyukuri selalu dalam hidup ini. Itu Mbak Retno. Oke, terakhir ya Mas Budi, untuk tadi makanan-makanan yang sehat gitu yang bisa dikonsumsi oleh baik yang pernah kena COVID maupun kita yang belum, kita jangan sampai ya, kita yang sehat gitu. Itu apa saja ya Mas, kalau boleh di-share di sini? Ya, makanan sehat itu artinya bukan makanan yang satu junk food gitu. Ya. Kedua, makanan yang berpengawet. Berpengawet, saya nggak usah menyebut makanan, terutama makanan kalengan ya. Makanan kalengan itu kan bisa expired-nya 2 tahun, 3 tahun. Terus kalau bisa hindari gorengan dan daging merah. Lebih banyak makan sayur dan buah-buahan. Ya, kalau gorengan-gorengan itu sebaiknya juga dihindarkan. Terus yang berikutnya juga tidak merokok, tidak minum minuman bersoda atau minuman keras. Ya. Yang penting hidup sehat itu adalah pola makan yang tadi saya katakan dan gaya hidup. Gaya hidup yang sehat itu tentunya ya pulang rumah ya beresin semua pakaian kotor, mandi, keramas, bersih-bersih, karena kita itu hidup dalam keluarga. Atau mungkin di tempat kos atau hidup bersama dengan asrama, ya ikutin semua, nggak boleh selebor. Ya pakaian segera dicuci kalau pulang, karena memang kita tidak tahu itu nempel di mana saja. Di mana, ya. Gitu, entah di baju, entah di rambut, ya harus keramas itu tiap hari. Iya betul. Sampai nularin, gitu loh. Jangan sampai nularin. Iya, terutama yang punya orang tua yang sudah sepuh. Atau punya anak-anak kecil-kecil itu kan rentan ya. Itu Mbak. Oke. Oke, baik Mas Budi, terima kasih banyak. Sobat Karir, kita semua sudah mendengar bincang-bincang kita pada siang hari ini bersama dengan Mas Budi. Kita bisa mendapat banyak hal dari apa yang sudah di-sharingkan Mas Budi pada siang hari ini. Semoga bincang-bincang kita pada siang hari ini berguna bagi kita semua dan kita semua selalu sehat, dan ingat 3M, memakai masker, menjaga jarak dan hindari kerumunan. Satu lagi, mencuci tangan dengan sabun. Begitu ya, Mas Budi. Terima kasih banyak. Salam sehat selalu. Salam sehat. Ya, kita semua selalu sehat. Terima kasih, Mas Budi. Amin. Terima kasih juga. Bye bye.